Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Ampera dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini Basian tentunya menemani pendengar semua di program acara dialog khusus melalui berbicara. Nah, kali ini kita mengangkat tema yaitu pengawasan jelang pemilu 2024 pada Kamis 2 November 2023. Saat ini sudah bersama kita, sudah hadir dari Bawaslu Kabupaten Melawi, Pak Johani, Sarjana Pendidikan. Siap. Selamat datang, Pak. Ya, terima kasih. Ya, boleh didekatkan mic-nya, Pak. Baik. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah ya. Nah, Pak Johani ini sebagai Ketua Bawaslu, sahabat Ampera semuanya, Bawaslu Kabupaten Melawi, sekaligus Divisi SDM, Diklat dan Datin, gitu Pak ya? Ya, betul. Ya. Pada pagi hari ini kita akan membahas berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Melawi, Pak. Ya. Mungkin bisa disapa terlebih dahulu ya masyarakat Kabupaten Melawi, khususnya pendengar radio Melawi Raya yang saat ini standby di 100,20 FM. Silakan Pak. Baik, terima kasih untuk seluruh pendengar radio Melawi Raya atau Ramira. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kami dari Bawaslu Kabupaten Melawi dapat hadir bersama dengan pendengar setia radio Melawi Raya dalam satu rangkaian acara yang memang sangat luar biasa, ya. Di mana nanti coba kita akan menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan tugas dan fungsi dari Bawaslu Kabupaten Melawi secara khususnya dalam penyelenggaraan pemilu 2024 ya. Yang kemudian nanti juga kita akan rangkaikan dengan pengawasan terkait dengan Pilkada 2024 juga. Ya. Ya. Oke. Nah, sahabat kamera semuanya ya yang mau menanggapi atau bergabung juga nih Pak. Ya. Bergabung boleh menghubungi kita ya di 08125535 4114 saat acara berlangsung nanti ya. Yang mau bertanya kepada narasumber silakan terkait dengan pengawasan pemilu 2024 khususnya di Kabupaten Melawi. Iya. Nah, oke Pak, sejauh ini tahapan-tahapan apa saja yang sudah dan sedang dilakukan atau dilaksanakan oleh Bawaslu khususnya Kabupaten Melawi? Baik, terima kasih. Jadi kalau berbicara tahapan atau tugas yang diemban oleh Bawaslu Kabupaten Melawi ya, atau Bawaslu Kabupaten Kota, sebagaimana amanat daripada pasal 101, 102 sampai 104 di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, ya. Di sana ada tugas, wewenang dan kewajiban daripada Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, sejauh ini kita telah melaksanakan pengawasan kepada tahapan-tahapan yang diselenggarakan oleh penyelenggara teknis yaitu KPU Kabupaten Melawi, ya. Mulai dari pemutaran data pemilih, kemudian sampai kepada penetapan daftar pemilih tetap atau DPT. Yang hari ini juga kita masih terus untuk melakukan pengawasan terkait dengan data pemilih. Data pemilih. Ya, jadi kami dari Bawaslu juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Melawi apabila ada warga masyarakat yang memang belum terdaftar ya, sebagai pemilih, di mana dalam undang-undang itu yang berhak untuk memilih di pemilu dan pemilihan itu adalah yang pertama adalah warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun. 17 tahun ya, atau sudah pernah menikah ya, yang berdomisili di Kabupaten Melawi. Nah, oleh sebab itu ketika ada warga masyarakat yang memang belum terdaftar ya, segera boleh dilaporkan kepada jajaran kami di Bawaslu ya, tidak hanya di Bawaslu Kabupaten ya, karena mungkin kalau di desa-desa itu kan mau ke kabupaten mungkin agak jauh ya kan jaraknya ya, tapi kami sudah memiliki jajaran sampai ke tingkat desa.
Nah, apa saja tuh Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi saat ini untuk jajaran kami di Bawaslu Kabupaten Melawi, kami sudah melantik yang pertama itu Panwaslu Kecamatan. Panwaslu Kecamatan. Ya, yang ada di masing-masing kecamatan. Tersebar di masing-masing kecamatan. Iya, di 11 kecamatan yang ada. Nah, selanjutnya di tingkat desa kita ada namanya Panitia Pengawas Desa dan Kelurahan. Ya. Atau kita sebut dengan PPKD. PPKD. Ya. Jadi setiap desa itu ada satu. Nah, apabila masyarakat di masing-masing desa yang tadi saya sampaikan ini kaitannya dengan data pemilih. Ya. Nah, seandainya ada yang belum terdata, silahkan menghubungi jajaran kami di desa atau di kecamatan. Ya. Nah, begitu juga sebaliknya, apabila di desa kelurahan memang ada warga masyarakat yang sudah meninggal dunia, tapi dia sudah ditetapkan di DPT, juga kami sarankan untuk segera membuat surat kematian dari pemerintah desa setempat, agar apa? Agar nantinya surat suara itu kemudian tidak dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya Pak ya? Ya, pihak-pihak yang nantinya akan menarik keuntungan daripada itu semua. Ya. Jadi itu kemudian selanjutnya kami juga sudah mengawasi terkait dengan pendaftaran sampai penetapan partai politik peserta pemilu. Ya. Walaupun itu ranahnya di ibu kota, yaitu di Jakarta, tapi tentu ada tingkatan juga partai politik itu sampai ke daerah kabupaten kota, sampai ke daerah. Nah, kemudian selanjutnya kami juga sudah mengawasi tahapan pendaftaran calon legislatif anggota DPRD Kabupaten Melawi yang besok tanggal 3 besok itu akan ditetapkan dari DCS, daftar calon sementara itu akan ditetapkan menjadi daftar calon tetap atau DCT. Nah, dari situlah kemudian kita nanti akan melakukan pengawasan selanjutnya sampailah kepada proses nanti pencoblosan di tanggal 14 Februari 2024 nanti. Ya. Nah, tadi sempat Bapak singgung terkait dengan DCS, yang besok sudah ditetapkan menjadi DCT, betul ya. Nah, pada penetapan tersebut ada tidak Pak potensi pelanggaran yang terjadi terkait dengan DCS tersebut? Iya, kalau untuk DCS, kalau untuk daftar calon sementara, kita mengacu kepada bagaimana teman-teman dari KPU, karena selama ini juga dari Bawaslu memiliki keterbatasan dalam hal pengawasan. Terbatasnya seperti apa? Kita tidak bisa mengakses langsung, karena mereka itu kalau dalam untuk pendaftaran calon legislatif itu ada namanya silon. Jadi kita tidak bisa, karena kita hanya sebagai viewers, hanya sebagai pemantau saja, artinya kita tidak dapat menyentuh dokumen dan berkas apa yang sudah dilakukan diverifikasi oleh KPU Kabupaten Melawi. Tetapi kita meminta dengan rekan kita atau saudara kita dari KPU Kabupaten Melawi untuk terus memberikan informasi, mengupdate informasi, terutama terkait dengan ada pasal yang menyatakan bahwa terkait dengan ada orang-orang yang memang statusnya itu salah satu contohnya adalah terpidana gitu. Ini ada pemberlakuan khusus atau misalnya TNI, Polri atau ASN yang bahkan kepala desa yang mendaftarkan, tentu dia harus sudah menyampaikan surat pengunduran diri daripada instansi yang dia tinggalkan gitu. Tapi Pak, sejauh ini untuk di Kabupaten Melawi ada yang pelanggaran tersebut. Misalkan caleg-caleg yang pernah dipidana ini. Sejauh pengawasan yang kita lakukan, kita belum menemukan seperti itu. Hanya saja kemarin di awal-awal ada beberapa orang kepala desa yang mendaftarkan diri sebagai calon legislatif. Kemudian beberapa waktu yang lalu kami juga ternyata kami mendapatkan informasi dari salah satu partai bahwa ada calon legislatifnya yang memang mantan narapidana seperti itu. Nah, ini juga terus kita komunikasikan dengan KPU. Nah, kita lihat saja besok apakah memang
calon tersebut nanti akan ditetapkan menjadi calon tetap atau memang akan dicoret oleh KPU Kabupaten Melawi berdasarkan ketentuan peraturan tentunya kan. Nah, karena memang sudah ketentuan, artinya bahwa kita harus patuh dan taat kepada aturan yang berlaku. Gitu. Artinya kita juga memantau kemudian mengawasi tahapan sampai besok kepada ini. Tetapi seandainya pun, seandainya ada calon legislatif yang memang entah dari partai mana itu, entah berapa orang, yang kemudian nanti di TMS-kan atau tidak memenuhi syarat oleh KPU, maka kepada partai politik tersebut, atau kepada bakal calon yang tadinya di DCS itu tidak ditetapkan menjadi DCT, Bawaslu membuka ruang seluas-luasnya kepada partai politik dan calon tersebut untuk mengajukan permohonan sengketa proses ke Bawaslu. Itu bagaimana caranya, Pak? Nah, jadi di Bawaslu ini ada salah satu tugas yang harus Bawaslu emban, yaitu menyelesaikan, karena ini juga dicantumkan dalam Undang-Undang 7 salah satu kewajiban dari Bawaslu kabupaten kota itu adalah menerima permohonan penyelesaian sengketa proses. Nah, jadi apabila nanti telah dikeluarkan oleh KPU kabupaten kota berupa surat keterangan atau berita acara, nah tentu kalau kita bicara DCS dan DCT ini kan berita acara terkait itu. Nah, jadi itulah kemudian yang akan menjadi objek daripada si pemohon yang nantinya akan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Melawi. Nah, untuk caranya sendiri kita punya ada namanya SIPS, Jadi itu secara online. Itu untuk mengaksesnya secara online. Untuk mengakses secara online. Boleh diulangi sekali lagi apa tadi? Namanya SIPS. SIPS. Ya, Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa. Itu silahkan diakses di websitenya Bawaslu, di PPID-nya Bawaslu itu bisa diakses. Nah, jadi si pemohon nanti silahkan mengisi mengisi formulir yang ada di sana, kemudian nanti untuk kita verifikasi. Tapi apapun yang sudah diisi oleh si pemohon itu tentu harus disampaikan secara langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Melawi. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita melakukan adjudikasi, tentu kita harus mediasi dulu. Mediasi perlu ya, Pak ya. Jadi jaraknya adalah 3 hari, selambat-lambatnya 3 hari setelah putusan atau dikeluarkan berita acara oleh KPU. Nah, itu harinya juga adalah hari kerja. Itu harinya hari kerja. Nah, Bawaslu sendiri dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu itu memiliki waktu selama 12 hari kerja. 12 hari untuk kerja. menyelesaikan itu, mulai dari proses mediasi sampai nanti kepada adjudikasi dan diputuskan. Jadi seperti itu. Nah, sahabat Ramira semuanya, ini sudah luar biasa sekali penjelasannya, panjang lebar ya. Nah, yang pastinya catat bersama sahabat Ramira semuanya bahwa besok, Pak ya, besok adalah di mana ya, tanggal 3 November 2023 dilakukan pengumuman atau penetapan DCT, daftar calon tetap, maksudnya legislatif ya, Pak ya. Nah, calon legislatif. Nah, setelah kita panjang lebar nih ya, berbicara mengenai pelanggaran tadi, sudah sempat kita singgung juga tadi kan. Nah, sudah sempat kita singgung juga ada beberapa pelanggaran. Nah, tapi selain yang Bapak sebutkan tadi, nah pelanggaran-pelanggaran apa saja yang lain yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pemilu? Baik. Jadi kalau kita berbicara terkait pelanggaran pemilu dan pemilihan, di dalam undang-undang itu sudah menjelaskan ada 4 jenis pelanggaran, baik itu pemilu dan pemilihan. Yang pertama adalah pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi ini adalah pelanggaran terkait dengan tata cara dan prosedur yang dilakukan oleh penyelenggara teknis. Dalam hal ini tentu KPU dan jajarannya. Nah, ini yang pertama adalah pelanggaran administrasi. Yang kedua ada di sana adalah pelanggaran pidana. Pelanggaran pidana ini adalah pelanggaran yang dilakukan karena mengakibatkan terjadinya sesuatu hal yang berakibat kepada pidana pemilu. Nah, contohnya seperti apa? Mungkin banyak contohnya. Pidana pemilu itu bisa pidana pemilu itu juga bisa nanti
misalnya Ya. memberikan suara atau mencoblos lebih dari satu kali di satu TPS atau TPS yang berbeda. Nah, itu ini bisa masuk dihimbau kepada juga, ya. kategori pidana. Kemudian memberikan money politik Money atau politik, ya. memberikan uang dengan maksud meminta kepada pemilih untuk memilih dia. Ya. Nah, ini juga masuk. Nah, itu salah satu atau contoh-contoh daripada pidana pemilu. Ya. Yang ketiga itu adalah pelanggaran yang pertama tadi administrasi, kemudian pidana, kemudian satu lagi itu kode etik. Kode etik. Kode Ya. etik. Seperti apa tuh, Pak? Nah, kalau kode etik ini adalah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu Ya. yang berkaitan dengan etika dan moral yang Oke. tidak sesuai dengan sumpah dan janji, melanggar sumpah dan janjinya. Oke. Nah, ini hanya berlaku untuk penyelenggara pemilu saja. Ya. Dan nanti bisa di DKPP, disidangkan di DKPP. DKPP itu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ya. Nah, kalau tadi pidana itu bisa dilakukan oleh siapa saja, Ya. baik oleh penyelenggara, pemilih maupun peserta. Ya. Nah, kemudian pelanggaran yang terakhir adalah pelanggaran undang-undang lain. Nah, seperti apa tuh, Pak? Apa itu undang-undang lain? Yaitu adalah undang-undang yang di luar daripada ketentuan undang-undang pemilu. Ya. Contohnya ASN, Nah, kepala desa, TNI dan Polri gitu. Ya. Karena ini merupakan rangkaian daripada pengawasan yang juga dilakukan oleh Bawaslu. ya. Nah, salah satu contohnya adalah ASN dilarang Nah, untuk memberikan like, ya. menyukai status, mengomentari status daripada calon yang sudah ditetapkan. Nah, ini aturan yang baru, Pak ya? Ini Ya. ada aturannya memang di aturan ASN-nya. Ya. Seperti itu. Nah, kalau untuk sanksinya bagaimana, Pak? Sanksinya ada mulai dari tingkat sanksi teguran, Teguran? kemudian sanksi sedang sampai kepada sanksi yang berat kepada pemecatan. Ya. Nah, oleh sebab itu kami juga menghimbau kepada seluruh ASN yang ada di Kabupaten Melawi, mohon untuk bijak dalam menggunakan media sosial, Ya. kemudian dalam melakukan kegiatan-kegiatan, Ya. apalagi nanti di tanggal 28 Ya. sampai dengan tanggal 10 Februari kita kan masuk masa kampanye. Masuk masa Nah, kampanye. kan sering ada pertanyaan begini, baik itu dari ASN Ya. maupun kepala desa. Ya, nah, Nah, gimana, Pak? jadi pertanyaannya begini, kami memiliki hak Ya. untuk memilih, Ya. tetapi kami dilarang untuk menghadiri kampanye. Ya. Nah, sebenarnya baik ASN maupun kepala desa itu bukan dilarang untuk menghadiri kampanye, Ya. bukan dilarang. Tapi begini, yang kami mau sampaikan adalah ASN mempunyai hak pilih. Ya. Dapat atau bisa saja menghadiri kampanye dari salah satu caleg Caleg. atau pasangan calon Ya. dengan menanggalkan seluruh atribut kedinasannya. Contoh, tidak boleh pakai mobil dinas, Ya. tidak boleh seragam dinas dan Ya. lain sebagainya. Itu Ya. salah satunya. Yang selanjutnya adalah dia tidak boleh menggunakan simbol Ya. dari partai tertentu, kemudian caleg tertentu atau calon tertentu. Ya. Tidak boleh. Ya. Dia hanya datang dan mendengarkan saja, tidak masalah. Tidak masalah, Pak ya? Tidak masalah. Ya. Nah, karena apa? Karena kita yang memilih ini harus tahu visi dan misi. Ya, betul. Nah, seperti betul. itu kan. Ya, jadi kalau kita masyarakat kita bilang kalau kita tidak tahu visi dan misinya, nanti kita milih kucing dalam karung. Ya, Nah, itu betul, kan betul. peribahasanya seperti itu. Nah, jadi kami dari Bawaslu menyampaikan bahwa boleh saja untuk menghadiri, tapi jangan kebablasan. Ya. Contohnya begini, masa iya ASN yang ada di kecamatan A, ya kan? Ya. Kemudian dia ditemukan ada di kecamatan B. Ya. Dan kemudian di kecamatan C juga dia ada. Ya. Ketika salah satu caleg atau pasangan calon ini berkampanye. Nah, kan kalau hanya kebetulan mungkin saja sekali itu bisa kebetulan mungkin saja. Tapi kalau sudah dari kecamatan A, B, C sampai ke D dia ada terus dan pada calon yang sama, itu kan patut dicurigai. Ya, artinya Seperti memang itu. ada keterlibatan dalam politik praktis tersebut. Iya, Nah, kita sebagai naluri pengawasan tentu harus berpikir Ya. bahwa hal tersebut patut kita curigai. ya. Nah, bagaimana langkah dari Bawaslu terkait misalkan ada kasus yang seperti Bapak sebutkan tadi. Nah, misalkan ASN
kota A misalkan, nah ditemukan menghadiri kampanye di kota B, C, D dan seterusnya. Iya, Nah, bagaimana langkah dari Bawaslu menangani hal tersebut? Jadi ini kan kalau kita di Bawaslu itu kan ada namanya temuan Ya, dan laporan. ya, Nah, kalau temuan itu adalah bersumber dari hasil pengawasan kita, Ya. jajaran kita, baik dari Bawaslu Kabupaten, kecamatan, desa, bahkan pengawas TPS nanti. ya, Ketika dia menemukan itu, dia masukkan dalam formulir model A. ya, Alat kerjanya daripada yang wajib setiap pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas itu ada namanya formulir model A. ya, Nah, ketika di formulir model A itu ditemukan ada misalnya ASN ya, yang diduga mengikuti atau mendukung salah satu pasangan calon ya, atau caleg tertentu. Ya. Nah, maka nanti prosesnya itu akan diplenokan, kemudian akan diundang dimintai keterangan si ASN tersebut. ya, Kita klarifikasi di Bawaslu Kabupaten Ya. Melawi. Nah, dengan adanya bukti, kemudian adanya saksi, Ya. ketika nanti kita nyatakan itu bersalah Ya. secara hukum, maka kita akan merekomendasikan itu kepada KSN langsung atau merekomendasikan itu kepada di bagian Kementerian Dalam Negeri. ya. Nah, karena juga sudah ada MOU antara Bawaslu RI dengan Kementerian Dalam Negeri. Ya, Nah, ya. seperti itu. Nah, itu kan yang Bapak sampaikan tadi temuan ya oleh pihak Bawaslu sendiri. Betul. Nah, bagaimana dengan kita nih sebagai masyarakat biasa yang melihat dan menemukan temuan tersebut, ya kan berkaitan dengan kasus tersebut. Nah, bagaimana cara kita melapor ke Bawaslu? Iya. Sistemnya bagaimana? Baik. Kalau untuk laporan, Ya. tadi kan ada temuan, ada laporan. Ya. Kalau laporan ini adalah bersumber dari masyarakat, Ya. baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya. Nah, secara langsungnya adalah masyarakat datang ke kantor Bawaslu, Bawaslu. atau ke Panwaslu atau ke pengawas desa Ya. dengan menyampaikan bukti. Bukti. Nah, dengan menyampaikan bukti-bukti yang ada, kemudian nanti kami dari pihak Bawaslu akan memberikan formulir model A, Ya. model B1 kepada si pelapor. Ya. Nah, jadi nanti di sana dia akan menceritakan siapa pelapornya, siapa terlapornya, di mana tempat kejadiannya, kemudian siapa yang melanggar dan lain sebagainya, Ya. di mana alamatnya. Dia ceritakan di situ. Ya. Dia ceritakan dari hasil laporan itu, kemudian Bawaslu dan jajaran akan membuat kajian awal. Ya, seperti apa itu, Pak? Jadi kajian awal ini nanti hasil akhir dari kajian awal ini menentukan terkait dengan pertama apakah melanggar. Ya. Memang terbukti melanggar. Yang kedua, pasal mana yang dilanggar? Ya. Pelanggaran apa yang dilakukan itu? Ya. Apakah tadi dia masuk kepada pelanggaran pidana Ya. atau melanggar undang-undang lainnya? Ya. Kalau melanggar undang-undang lainnya, berarti kita nanti akan rekomendasikan. Ya. Seperti itu. Nah, tadi juga sempat Bapak singgung ya berkaitan dengan barang bukti. Iya, iya. Nah, barang bukti. Misalkan nih, Pak, ditemukan satu kasus. Oke lah, ASN ini memang benar, ya kan? Memang benar dia terlibat, Iya. ya kan? Atau ikut serta dalam kampanye misalkan. Nah, mendukung salah satu inilah ya calon, nah, misalkan ya, seperti itu. Tapi iya, yang namanya kita di daerah ya kan, di kampung. Iya. Nah, kalau untuk bukti, misalkan salah satu seperti foto, nah itu kan terkadang tidak bisa kita ambil, Iya. misalkan. Nah, yang namanya di masyarakat, Pak ya. Nah, itu bagaimana dari Bawaslu untuk mengkaji hal tersebut? Iya. Jadi ketika masyarakat menyampaikan informasi, Ya. baik langsung atau tidak langsung tadi itu, Ya. Bawaslu juga akan melakukan tindak lanjut terkait itu. Ya. Kalaupun seandainya buktinya itu hanya foto yang dikirimkan kepada kita, maka dari situ atau tidak ada foto, mereka hanya menyampaikan bahwa ASN ini Ya, secara lisan saja. secara lisan. Itu juga kita akan atensi, kita Ya. akan tindak lanjuti. Kemudian kita akan lakukan investigasi namanya.
investigasi Iya, Pak ya. kalau di Bawaslu ada namanya investigasi. Ya. Di mana kita akan mendatangi tempat tersebut, Ya. kita akan bertanya kepada orang-orang yang ada di tempat itu. Contoh misalnya di desa A dilakukan kampanye di rumahnya si tim pemenangannya. Iya, betul. Tentu kita akan datang ke situ. Kita akan mempertanyakan apakah benar pernah dilakukan kampanye, Ya. kemudian si yang kampanye ini, kemudian yang datang ini saja, kemudian pernah tidak melihat orang tersebut. Ya. Nah ini kan kemudian nanti hasil investigasi kita itu juga kita akan tuangkan ke dalam hasil investigasi, kemudian selanjutnya nanti kita akan verifikasi. Kalau terbukti kita temukan ada dugaan pelanggaran, maka itu akan diplenokan, kemudian akan dijadikan temuan. Kemudian kita juga akan undang Ya. ini tadi baik yang pemilik tempat Ya. dan orang yang berkampanye, termasuklah si ASN tadi Ya. yang terlibat di Ya. situ. Itu proses-proses yang kita lakukan. Oke. Ya. Pak, masih banyak sebenarnya yang Ya. pengen kita bahas ya. Iya, Masih berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran di pemilu. Tapi Iya. ditahan sejenak, Pak. Siap. Kita break sejenak. Baik, Santai aja, Pak. Baik. Oke, Sahabat Merah, kita akan kembali ya setelah jeda iklan berikut. Tetap di 100,20 FM Jaya di udara, semakin dekat di hati. 100,2 MHz musik, informasi dan solusi. Inilah Radio Melawi Raya, sarana hiburan untuk keluarga. Tetap bersama kami. चाहा है तुझको, चाहूंगी हरदम, मरगी भी दिल से ये प्यार न होगा कम. Jangan biarkan